Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan dari hadis yang ke-134. Ada satu hal yang terlewat ya, yang belum Anda baca, yang insyaallah di sini kita masuk ke 135 ya. Tapi mungkin beda di terjemahan antum ya. Di antum 103 berapa? 6 ya. 35, 135. Antum melihat di paragraf terakhir 135 ya. Wa fi lafdhin, dan di dalam sebuah lafaz, kana yanha an qila wa qal wa idha'atil mal wa kathratis su'al wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahad. Dan dalam lafaz yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari kil wa qal. Kila wa qala artinya kabar apa? Kabar burung, berita yang enggak jelas ya, dikatakan dan mengatakan, dikatakan, mengatakan. Ini terlarang ikhwan ya. Jadi ada sebagian orang yang sukanya begitu. Ya, dikatakan, mengatakan. Banyak ngomong. Ya. Dan yang melakukan atau yang melakukan perbuatan ini biasanya terjatuh dalam kedustaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup bagi seorang dikatakan berdusta dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Karena bisa jadi yang dia sampaikan apa? Salah. Ya. Wa idha'atil mal, dan larangan menyia-nyiakan harta. Ya. Jadi membelanjakan harta tanpa faedah, tidak berfaedah buat agamanya dan tidak berfaedah buat dunianya. Ini terlarang. Ya. Jadi menyia-nyiakan harta hukumnya apa? Terlarang. Anda kasih contoh, orang punya rumah banyak, tapi satu pun tidak ada yang ditinggali. Ini sia-sia tidak? Ini di antara contoh saja. Sedangkan sebagian manusia
susah cari rumah. Ya. Nah, ini daripada kosong tahunan tidak dihuni, ya, dibuat rumah untuk belajar Al-Quran atau dijual atau dimanfaatkan. Dia menyanyiakan harta tidak boleh. Atau untuk foya-foya. Nah, ini terlarang. Kemudian wakasratis soal, banyak bertanya. Ya. Kemudian wa kana yanha an uquqil ummahat. Rasulullah SAW melarang dari mendurhakai ibu. Ya. Jadi mendurhakai ibu ini terlarang. Disebut ibu, masuk juga ke dalamnya bapak. Orang tua ini wajib dihormati dan wajib kita lakukan birrul walidain. Kemudian wa'dil banat, dan menguburkan anak-anak wanita sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah sebelum datangnya Islam. Mereka kalau lahir, ya, istri mereka lahir, kemudian lahirnya anak-anak wanita, dikuburkan hidup-hidup. Ya. Ini hukumnya haram. Kemudian waman inuhat, apa maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, waman in ayman ibadlil mal fimma yushra'u. Jadi tidak memberikan atau mengeluarkan harta di dalam hal yang disyariatkan. Adapun had artinya asyuh, al-hirs 'alal mal, tamak terhadap harta. Dia mencari harta atau mencari sesuatu yang bukan haknya, menjadi haknya, mengambil sesuatu yang bukan dari haknya. Ini makna dari had. Ini yang belum kita baca. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membaca hadis yang 136. An Sumayyin maula Abi Bakr ibni Abdurrahman ibni Al-Harith ibni Hisham an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Sumayyin maula Abi Bakar bin Abdurrahman ibn Al-Harith ibn Hisham, dari Abi Salih As-Samman, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, anna fuqara al-muslimin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada orang-orang fakir dari kalangan muslimin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fuqaranya sahabat mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, qad dhahaba ahlu ad-dusuri bid-darajatil 'ula wan na'imil muqim." Sungguh orang-orang kaya telah memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal abadi. Qal wa ma dzak, kata Rasul, apa itu? Qalu, mereka berkata, yusalluna kama nusalli, mereka salat, ya, sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, mereka bersedekah tetapi kami tidak bisa bersedekah. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq, mereka bisa memerdekakan budak sedangkan kami tidak bisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, afala u'allimukum syai'an, maukah aku ajarkan kepada kalian tentang sesuatu, tudrikuna bihi man sabaqakum, yang dengannya kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian, wa tasbiquna man ba'dakum, dan kalian bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum,
dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Qal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, tusabbihun wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin. Kalian bertasbih, mengucapkan tasbih dan bertakbir, artinya mengucapkan takbir dan mengucapkan tahmid setelah salam. Di sini dubura kulli salat, artinya di akhir setiap salat, itu artinya setelah salam. Salasan wa thalathina marrah, 33 kali. Kemudian Abu Saleh berkata, faraja'a fuqara'ul muhajirin. Kemudian fuqara' muhajirin kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqalu, mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mithlahu. Orang-orang kaya dari saudara kami telah mendengar apa yang kami perbuat dan mereka melakukannya pula. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadis ini ikhwani fillah, sebelum saya lanjutkan, ya, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, ada orang-orang fakir, fuqara jamak dari fakir, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fuqara itu dari kata faqr, miskin, kekurangan, ya. Dan faqr, kata ulama, ada dua jenis. Kemiskinan ada dua jenis, kefakiran ada dua jenis. Yang pertama faqru qalbin, yang kedua faqru yadin. Yang pertama fakirnya hati, miskinnya hati. Dan yang kedua miskinnya tangan. Kefakiran yang hakiki, hissi. Ini ada dua jenis, ya. Kefakiran yang pertama atau kemiskinan yang pertama, apa maksudnya? Kemiskinan yang pertama, ini seseorang selalu merasa kurang dengan harta, tamak dengan harta. Dia punya malayin, ya, punya jutaan, ya, atau punya harta yang banyak, ya, tapi satu real saja dikejar, ya. Kata Syekh Utsaimin, kita katakan tentang orang ini, orang yang nggak mau rugi satu real saja, padahal dia punya miliunan, ya. Maka orang ini, kata Syekh Utsaimin, adalah faqru qalbin. Orang fakir dia sebenarnya. Fakir apa? Qalb. Miskin hati. Berapa banyak orang yang miskin hati? Ya. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang dikeluarkan oleh Imam Nasai, innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi, kata Rasul. Sesungguhnya yang namanya kekayaan itu adalah kekayaan hati, dan kefakiran itu adalah kefakiran hati. Ini jenis yang pertama. Dan ada yang semacam ini, ya. Orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya mewah, ya. Itu fakir, miskin. Sedangkan banyak orang yang sederhana, kaya, menjauhi dirinya. Dia mengeluarkan infak sama,
atau lebih daripada orang yang kaya. Nah, itu. Fakir yang kedua adalah fakir hakiki, hissi. Fakir yang hakiki ya. Disebut dengan fakir apa? Yad. Orang ini nggak punya harta, ya, tidak punya harta di tangannya. Dan fuqara al-muhajirin, kaum fuqara al-muhajirin yang dimaksud adalah fakir apa? Fakir yad. Tapi hatinya kaya. Nanti akan kita lihat buktinya. Nah, mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan karena iri sama orang-orang kaya. Ya, tidak karena iri. Nanti bisa lihat. Enggak ada di hati mereka iri terhadap orang-orang kaya. Maka mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal abadi. Kata Rasul, apa itu? Wa madzak? Kata mereka menyebutkan 4 perkara. Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kita salat. Yang kedua, wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa seperti kita puasa. Kemudian yang ketiga dan yang keempat yang tidak dimiliki oleh mereka. Mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah. Yang keempat, mereka bisa memerdekakan budak, kita tidak bisa memerdekakan budak. 2 hal yang sama dan 2 hal yang tidak bisa mereka lakukan. Karena mereka nggak punya harta. Nah, mereka datang ke Rasulullah SAW bukan karena iri. Tapi mereka ingin memiliki keutamaan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi apa? Pahala. Ya. Jadi kata Syekh Utsaimin, laisa hasadan li haula'i li aghniya al-aghniya innama li talabi musawatin fil fadl. Mereka bilang begitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan karena mereka hasad kepada orang-orang kaya, tapi mereka ingin sama dalam keutamaan. Ya. Fahum la yuriduna an yahsudu haula. Ya. Akan tetapi mereka ingin beramal dengan amalan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya, bukan karena hartanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Afala u'allimukum syai'an?" Maukah aku ajarkan kepada kalian tentang sesuatu tudrikuna bihi man sabaqakum, yang dengannya kalian bisa mengejar orang-orang yang sebelum kalian, wa tasbiquna man ba'dakum, dan kalian bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian, wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'akum. Tidak ada seorang pun yang memiliki keutamaan lebih dari kalian kecuali apabila dia melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Apa yang disabdakan Rasulullah SAW ini merupakan keutamaan besar zikir yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan zikir ini banyak di antara kita yang lalai dari ini. Zikirnya sangat tinggi, keutamaannya sangat tinggi. Sampai Rasulullah SAW berkata, maukah aku ajarkan kepada kalian tentang sesuatu? Yang sesuatu ini, dengannya, jika kalian pegang, jika kalian amalkan, itu bisa mengejar orang sebelum kalian. Bisa mendahului orang yang setelah kalian. Dan tidak ada yang lebih utama dari kalian.
kecuali orang yang beramal seperti amal kalian. Ya. Jadi kalau misalkan seseorang mengamalkan amalan ini, tidak ada yang bisa menandingi dia. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat fuqara, para sahabat menjawab, "Bala." Iya, tentunya mau. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tusabbihun wa tukabbirun wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian ucapkan tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Wa tukabbirun, bertakbir 33 kali. Wa tahmadun, dan mengucapkan hamdalah 33 kali. Jadi zikir ini besar sekali. Oleh karena itu, kita hendaknya setelah sholat memberikan haknya. Ya. Duduk, kemudian berzikir 33 kali itu semua. Dan ada keutamaan yang lain yang tidak disebut, ya. Keutamaan tidak satu. Bertasbih 33 kali, kemudian mengucapkan hamdalah 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Yang melakukan zikir ini, membaca zikir ini, dia akan mendapatkan keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, kecuali orang yang melakukannya. Orang yang melakukan seperti dia. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata Abu Saleh berkata kembali. Kata beliau, faraja'a fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dia mengeluhkan kembali. Ternyata kata fuqara muhajirin, sami'a ikhwanuna ahlul al-amwal bima fa'alna fa'alu mithlahu. Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami, saudara-saudara kita, orang-orang kaya mendengar apa yang kita lakukan. Mendengar apa yang kita lakukan. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Ketika mereka tahu, mereka melakukan pula. Ya. Nah, di sini kita mengetahui ikhwan fillah bagaimana para sahabat Rasulullah SAW bermusabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kayanya yang miskinnya sama, mencari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka kejar. Yang ada pada pikiran mereka bagaimana dekat sama Allah, mendapatkan fadlullah, keutamaan dari sisi Allah, bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Enggak ada saling hasad. Ya. Perlombaan mereka adalah perlombaan amal soleh, bukan membangga-banggakan saya punya tanah sekian, saya punya gedung sekian, ya, tapi enggak sholat. Ya. Kemudian yang miskinnya melotot, melongo, kemudian merasa minder karena begitu. Tidak ada, sahabat. Okay. Orang miskin yang datang ke Rasulullah SAW tidak ada seperti itu. Ya. Datang ke Rasulullah SAW karena orang-orang miskin tidak bisa melakukan dua hal yang dilakukan oleh mereka orang-orang kaya. Tidak bisa apa? Bersedekah. Nah, mereka punya harta. Kalau punya harta, mereka bersedekah. Tidak bisa memerdekakan budak. Kalau punya harta, mereka memerdekakan budak. Mereka tahu ini kelebihan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Bukan karena mereka punya hartanya, bukan. Tapi karena perbuatan baiknya yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu. Sehingga mereka ingin mendapatkan keutamaan atau pahala yang bisa menandingi itu. Dari sini juga kita mengetahui bahwa tasbih, takbir, dan tahmid yang dilakukan oleh kita, oleh muslim ba'da sholat, ini keutamanya besar, sangat besar sekali. Bisa menandingi bersedekah, bisa menandingi memerdekakan budak. Karena Rasulullah SAW mengajarkan zikir ini 3 lafaz.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ternyata orang-orang kaya tahu dan melakukannya. Kemudian mereka orang-orang miskin datang lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengadukan, orang-orang kaya ya Rasulullah juga melakukan ini. Jadi kita kalah juga. Ya tidak? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ikhwani fillah, jawabannya luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini dia. Dengan jawaban ini, ikhwan fillah, terdiam sahabat. Itu sudah kembalinya kepada siapa? Kepada Allah sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Nah, kata Allah, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi di antara mereka ma'isyah mereka, kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyah, agar sebagian mereka dengan sebagian yang lain bisa saling memanfaatkan. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Rabbmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya. Anda lupa antum bisa lihat surat apa? Siapa yang bisa melihat? Az-Zukhruf 32. Nah, Az-Zukhruf 32. Az-Zukhruf ayat 32 ini, ikhwan fillah, Allah menghabarkan pada kita bahwa Allah lah yang membagi ma'isyah, ya, bukan manusia. Ya, ahum yaksimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu, yang membagi rizki Rabbmu? Ya. Kata Allah, bukan mereka, bukan manusia, bukan siapa-siapa, bukan jin, bukan malaikat. Bukan siapa-siapa. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi ma'isyah mereka di antara mereka itu. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Makanya macam-macam. Ada kaya, ada miskin, ada sederhana. Ya. Jadi siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita harus tahu hakikatnya yang ngasih fulan harta, fulan diberi tanah luas, diberi mobil mewah, diberi rumah, ya, dimudahkan rezekinya, banyak hartanya. Ini yang ngasih siapa? Allah. Dia enggak mampu. Itu hakikat murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan suatu pujian. Karena yang ngasih siapa? Allah. Ada, ya, orang nggak sekolah atau sekolahnya SD kaya misalkan, atau nggak sekolah kaya, yang S1, yang S2, S3 nggak kaya, kalah.
Ada yang sudah umurnya 50 tahun belum punya rumah. Ya. Bahkan subhanallah tiap bulan harus bayar kontrakan. Jadi kontraktor terus. Ya. Ada yang umurnya 22 tahun sudah dapat miliaran. Bisnisnya dimudahkan sama Allah. Punya rumah di sana sini, punya apartemen. Ya. Siapa yang ngasih? Allah, akhi. Bukan karena dia, bukan karena kehebatan dia. Gak ada itu. Oleh karena itu nggak boleh silau sama orang kaya. Nggak boleh silau. Sama. Ya. Oleh karena itu minta karunia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kamilah yang bagi ma'isyah mereka di antara mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami angkat ya sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi ada yang diangkat derajatnya oleh Allah bermacam-macam. Ya. Allah mengangkat manusia di atas yang lainnya dalam ilmu. Jadi ilmu berderajat. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dalam harta berderajat-derajat. Ada yang kaya banget, ada yang kaya kebangetan. Ya. Kaya kebangetan ada kan? Ada yang sedang-sedang saja, ada yang miskin. Itu siapa yang bagi derajat itu? Allah. Kemudian dari sisi kekuatan juga. Kekuatan orang macam-macam. Ya, itu yang bagi Allah. Mau tahu kekuatan kita macam-macam? Najak gunung sama kawan-kawan. Ya tidak, ikhwan. Ya. Ada yang 20 kilo nggak mas-musan, santai aja. Ada yang cuma baru 1 kilo mau pingsan. Kekuatan orang macam-macam. Subhanallah. Darajat. Ya. Kemudian dari sisi izzah juga demikian. Dari sisi izzah, darajat. Dan yang lainnya. Fadlullah, kata Rasul, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang orangnya yang Allah kehendaki. Dan ada hikmah di balik itu. Hikmah ada kaya, ada sedang, ada miskin, ada hikmah. Apa hikmahnya? Liyattakhidha ba'duhum ba'dha sukhriya, kata Allah. Agar sebagian mereka bisa memanfaatkan sebagian yang lainnya. Ya. Orang kaya memanfaatkan, meminta bantuan sama orang miskin. Jadilah yakni membantu orang kaya. Orang kaya misalkan sibuk, orang miskin bagiannya ngurusin kantornya. Ya, ada yang jadi OB, ya tidak? Bukan rendah, bukan. Enggak rendah. Ya, ada yang kerjanya ibu-ibu nyetrikakan baju saudaranya yang muslim. Ya, dan dia pun dapat manfaat. Apa manfaatnya? Rizki, kasih fulus. Antum bikin rumah, antum kaya, punya duit miliaran. Seandainya semua miliarder semua, bisa enggak bawa batu, angkat bikin rumah, panas-panasan? Mau tidak? Enggak mau, enggak ada yang mau. Bisa membayar orang. Kalau mau bayar semua, enggak jadi rumah. Ya tidak? Karena ada yang mau disuruh, karena dia merasa butuh uang, enggak punya duit, dia mau kerja seperti itu. Dan itu bukan penghinaan. Dan orang kaya yang ngasih fulus jangan merasa tinggi. Jangan merasa lebih tinggi dari dia.
Karena Allah yang ngasih. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk merubahnya, merubah keadaan. Yang miskin tadi bisa kaya, dan yang kaya tadi bisa miskin. Subhanallah. Berapa banyak ikhwani fillah? 20 tahun yang lalu orang itu dihormati sama orang. Anak-anaknya dimudahkan. Ya. Tetapi sekarang anak-anaknya jadi pembantu. Fa subhanallah. Terjadi dan kita lihat. Rebutan. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fillah, ingat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kamilah yang membagi di antara mereka ma'isyah mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami angkat sebagian mereka dengan sebagian yang lain yang beberapa derajat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dha sukhriyyah, agar sebagian mereka menjadikan sebagian yang lain saling bisa memanfaatkan satu sama lain. Dan Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini penjelasan dari fadlullah yu'tihi may yasha. Karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kita lanjutkan hadisnya. Qala Sumayyun. Sumayyun berkata, "Fahaddatsu ba'd ahli hadzal hadis." Aku menghabarkan kepada sebagian keluargaku dengan hadis ini. Faqala wahimta. Engkau salah. Kenapa dikatakan engkau salah? Karena dia menyangka mengucapkan tasbihnya 11 kali, mengucapkan tahmidnya 11 kali, mengucapkan takbirnya 11 kali. 11, jadi berapa? 33. Innama qala, sesungguhnya dia berkata, tusabbihullah thalathan wa thalathin. Engkau bertasbih 33 kali. Wa tahmadullah thalathan wa thalathin, dan mengucapkan hamdalah 33 kali. Wa tukabbirullah thalathan wa thalathin, dan bertakbir 33 kali. Faraja'tu ila Abi Salih faqultu lahu dzalik, dan aku kembali kepada Abu Salih dan aku mengatakan hal tersebut kepadanya. Fa akhadha bi yadi, kemudian dia memegang tanganku. Faqala, dia mengucapkan Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah. Terus mengucapkan gitu sampai semuanya salasatan wa salatin. Sampai semuanya 33 kali. Jadi mengucapkan subhanallahnya sendiri 33 kali, kemudian tahmidnya 33 kali, dan tasbihnya 33 kali. Ya. Ini setelah sholat. Setelah sholat, subhanallah, 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 subhanallah. Dan ini hak zikir yang kita berikan. Kalau misalkan ada perlu, gimana kalau sambil jalan? Boleh sambil jalan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya kan? Tapi ahsan, duduk dulu. Duduk, kita berikan haknya, kita mengucapkan tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Nah, sudah isya atau belum? Belum ya? Kita masuk ke fawaid dari hadis yang mulia ini, ikhwan fillah. Faedah yang pertama adalah hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'ala al-musabaqati fil khair. Semangatnya para sahabat untuk musabaqah dalam kebaikan, saling berlomba dalam kebaikan, ya.
di mana kaum muhajirin yang fuqara mendatangi Rasulullah SAW. Mereka ingin bermusabaqah dalam kebaikan sehingga menyamai orang-orang yang kaya. Nah, baik, kita azan dulu, silakan. Faedah yang kedua, ikhwan. Yanbaghi lil insan idza sa'ala syai'an an yubayyana wajha mas'alatihi. Hendaknya seseorang apabila bertanya atau meminta sesuatu, dia menjelaskan sebab permasalahannya, sisi sebab dari permasalahannya atau alasannya, ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang fuqara muhajirin kepada Rasulullah SAW. Mereka menyampaikan zahaba ahlud dusuri bil ujur, zahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imi al muqim. Dijelaskan sama fuqara muhajirin, ya. Kemudian faedah yang ketiga, Anda loncat ke faedah yang keempat, ya. Di faedah yang keempat ini atau yang ketiga di antum, Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib. Dari mana kita ambil bahwa Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib, ikhwan? Dari mana? Antum lihat hadisnya lagi. Iya. Dari pertanyaan Rasulullah SAW, wa ma dzak? Apa itu? Ya. Kenapa? Kalau Rasul tahu, Rasul langsung jawab. Ya, enggak bertanya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Oleh karena itu, ya, kita tidak boleh meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW mengetahui hal yang gaib. Nabi Muhammad saja tidak mengetahui hal yang gaib, apalagi manusia di bawah Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada yang tahu tentang hal yang gaib kecuali siapa? Allah. Di langit dan di bumi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan dari sini kita tahu bahwa seseorang yang datang ke dukun menanyakan sesuatu, maka telah mengkufuri ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah, karena fawaidnya banyak dan banyak sekali, ana tunda insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan lewat tulisannya. Kalau tidak ada, kita tutup terus kita sholat isya. Bismillah. Nah, kalau kita tidak ada pertanyaan, kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.